Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul CRM perusahaan Apple Inc. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Ramadini dengan NIM 241220144. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya bernama Yuli Mauliana dengan NIM 241220112. Selanjutnya Putri Nova Nur Islami dengan NIM 241220139. Selanjutnya dengan Eli Mayada Dwi Agustin dengan NIM 241220145. Yang terakhir Amanda Putri Ramadina dengan NIM 241220148. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Mbak Eli. Baik. Sejarah Apple Inc. Apple merupakan sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Steve Wozniak adalah seseorang hacker elektronik yang bekerja di Hewlett-Packard pada tahun 1975 dan bersama dengan Steve Jobs membuat sebuah video game untuk perusahaan Atari. Perusahaan ini didirikan untuk mengembangkan dan menjual PC Apple yang dibuat oleh Steve Wozniak. Steve Wozniak dan Steve Jobs merupakan teman lama. Tahun 1975 sebelum Apple didirikan, Steve Wozniak menghadiri pertemuan klub komputer yang diberi nama Homebrew Computer Club ketika MOS Teknologi menciptakan chip 6502 pada tahun 96 dengan harga yang terbilang untuk sebuah prosesor pada saat itu yaitu seharga $20. Wozniak membuat sebuah garis dasar untuk chip dari MOS tersebut dan Wozniak mulai mendesain komputer untuk menjalankannya. Wozniak berhasil menciptakan komputer yang kemudian dibawa ke pertemuan Homebrew Computer Club dan memamerkan produknya di sana. Di sana Wozniak dan Jobs kembali bertemu dan Jobs tertarik dengan komputer yang diciptakan oleh Wozniak untuk dikomersialisasikan. Berikut ini adalah pendiri dari Apple Inc. Ada Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Perencanaan komputer pertama di dunia. Apple pertama kali dibuat pada tanggal 1 April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, di mana mereka sudah berteman dekat dengan sangat lama. Perkembangan Apple dari perusahaan Apple yang bermula di sebuah garasi rumah Jobs dengan peralatan yang seadanya. Setelah itu, mereka memiliki misi dalam membangun komputer Apple pertama. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah sudut pandang masyarakat tentang pentingnya komputer kala itu. Apple merupakan komputer pertama mereka oleh Wozniak, di mana komputer tersebut terlihat seperti mesin ketik dengan adanya monitor, keyboard, dan casing, dan diberi nama Apple I, dan masih tergolong belum sempurna. Pada zaman tersebut, memang komputer yang ada tidak adanya monitor untuk menampilkan visual. Pada saat itu, penggunanya Apple I harus menggunakan TV sebagai layar dan keyboard yang terpisah. Pada kala itu, penemuan Wozniak ini mengguncangkan dunia karena bisa dibangun dari komponen yang sederhana. Perkembangan Apple di tahun 1978 sampai dengan 1977, Apple memiliki kantor cabang sendiri pada tahun 1978 dan pada tahun 1979 para insinyur diperkenankan untuk mengunjungi sebuah perusahaan yang bernama Xerox PARC, di mana mereka mempelajari ilmu teknologi serta komputer di kampus PARC. Xerox PARC sendiri adalah perusahaan yang sangat terkenal di dunia dan memiliki banyak prestasi teknologi. Jadi Jobs memutuskan untuk mengunjungi perusahaan tersebut dalam rangka menuntut ilmu. Namun sayang, pada tahun 1997 Apple hampir mengalami kebangkrutan.
Perkembangan Apple 1997 sampai sekarang. Perkembangan Apple pada tahun 1997, Jobs ditetapkan sebagai CEO Apple dan akhirnya Apple kembali berjaya dengan adanya aliansi bekerjasama dengan Microsoft dalam rangka menciptakan software yaitu Mac. Selain itu, Jobs juga merilis iBook sebagai laptop personal. Ada juga iPod ya, untuk mendengarkan musik dan software lainnya. Hal tersebut membuat penjualan melonjak tinggi dan omset pun menjadi tinggi. Namun penemuan terbesar yaitu pada tahun 2007, yaitu smartphone iPhone yang masih menjadi pilihan utama masyarakat sampai saat ini. Strategi CRM Apple. Yang pertama, perangkat lunak CRM. ID Apple yaitu profil unik yang disinkronkan di semua perangkat Apple bagi Apple. Ini adalah kumpulan data yang tampaknya tidak terbatas dan dapat diperbarui sendiri. Yang kedua, mengetahui pelanggannya, yaitu peringkat NPS Apple yang tinggi secara konsisten menunjukkan bahwa Apple sangat mempertahankan pelanggannya. Strategi CRM Apple yang ketiga yaitu mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Keinginan Apple untuk berinovasi, memperluas dan mengembangkan penawarannya untuk memenuhi tidak hanya untuk pelanggan tetapi juga untuk kebutuhan masa depan mereka. Yang keempat, toko yang berfokus pada pengalaman pelanggan. Departemen retail dan staf Apple dibangun dengan mempertimbangkan individu untuk memastikan pelanggannya mendapatkan pengalamannya, bukan hanya melakukan pembelian saja.